teman-temanku yang saya banggakan, para hadirin yang saya cintai, patut hormati, saya Aprijal siap beraksi, jalan-jalan ke Medan, pulangnya bareng si Bulan, para mahasiswa yang beriman, Pak Abdul Ghafur yang saya idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pendidikan akhlak, yaitu Bapak dosen Abdul Ghafur, dan yang saya hormati kepada teman-teman mahasiswa UIN Syarif Kedua Jakarta dan seluruh pada para penonton yang sedang saat ini melihat video saya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam inilah kita dapat melihat dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang sedang melihat video kali ini, kita tahu di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda, generasi-generasi muda saat ini banyak sekali yang nongki-nongki, berbuat maksiat, berbuat yang aneh-aneh, bahkan menimbulkan dampak negatif pada dirinya sendiri. Dan itulah bisa melunturkan dari amal-amal soleh sesuai agama kita, agama Islam. Maka dari itulah saya Muhammad Aprijal dari kelas IPS 1C akan mengangkat tema amal soleh dalam diri manusia menurut agama Islam. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk terkait amal soleh, lebih baik kita mengetahui definisi dari amal soleh. Apa sih amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan yang tulus dengan niat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencakup beberapa seperti sholat, sedekah, perbuatan-perbuatan baik lainnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamun. Artinya, ya barang siapa yang ingin beriman baik laki-laki maupun perempuan dan ia menerapkan amal soleh, maka di suatu saat nanti dia akan diberikan pahala-pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 120. Makna dari ayat surah An-Nisa 124 memaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik pria maupun wanita, jika kita beriman atau mengamalkan soleh dalam tindakan kehidupan sehari-hari kita, pasti kita mendapatkan imbalan yang berkali lipat. Allah tidak memandang gender pria maupun wanita. Yang penting Allah mengatakan iman, amal, dan soleh harus diterapkan dalam diri kita. Hal itulah kita sebagai umat manusia harus memiliki dari ketiga sifat itu, harus menerapkan dalam kehidupan hari-hari kita agar kita menjadi kepribadian untuk bekal di dunia maupun bekal di akhirat. Amal-amal soleh itu bisa memberikan impact kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, karena kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya ingin kalian semua dengan menonton video kali ini, saya mau kalian bisa menerapkan perilaku-perilaku dalam diri kita keseharian kita, seperti menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan ridho. Yang ketiga ini adalah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu senantiasa bertakwa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah di mana manusia memiliki kemampuan untuk tetap tegar dan tidak putus asa. Mereka selalu berjuang untuk mencapai hasil itu, walaupun memiliki ujian-ujian yang menimpa mereka. Mereka selalu berusaha untuk terus ikhtiar, berdoa agar pencapaian-pencapaian yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Tapi mengapa di zaman sekarang
Manusia ingin hidupnya itu bisa. Mereka ingin kaya, mereka ingin sukses, mereka ingin jadi dosen, mereka ingin profesor, mereka hanya ingin dari mulut saja, tapi tidak dengan adanya usaha, tidak adanya doa. Apakah itu bisa mendapatkan hasil terbaik? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka dari itulah kepada para penonton, sikap sabar harus kita tanamkan. Mau perjuangan kita belok-belok seperti naik gunung, kita harus berjuang dengan tekad yang kuat, dengan menerapkan sabar, tujuan pasti akan tercapai. Ikhlas adalah suatu kemampuan yang dimana manusia memiliki sikap imbalan dan niat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memandang sebesar apapun mereka memberikan kebaikan, tapi mereka memberikan itu dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya melihat dalam suatu masyarakat, mereka sedekah 100.000 tapi tidak dengan niat tulus, dan hal itulah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak dekat pada manusia tersebut. Mereka memberikan uang besar-besar tapi mereka tidak niat kepada Allah. Tapi orang yang memberikan sedekah misalnya 2.000, 1.000, tapi mereka memiliki niat yang kepada Allah, pasti mereka diberikan jalannya. Untuk hal itulah niat kita kepada Allah tanpa imbalan, tanpa pujian itu harus kita terapkan. Kita hanya bertujuan, manusia ini adalah kita harus mengesahkan Allah, kita harus minta doa Allah, karena tanpa Allah kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga adalah ridho. Ridho ini berkaitan dengan sebuah takdir. Kadang takdir kita itu baik, kadang buruk. Itu adalah tergantung Allah. Misalnya kita ingin mendapatkan jodoh, itu adalah takdir Allah. Misalnya kita ingin lahir di hari Jumat, misalnya di hari Jumat, bulan April. Nah, itu juga takdir Allah. Kematian juga, itu takdir Allah. Jika kita ingin pencapaian, misalnya ingin bekerja di sebuah perusahaan besar, itu bisa kita dengan usaha, tapi harus dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menjabarkan contoh-contoh dari amal soleh. Yang pertama adalah sholat. Tentu kita sebagai umat Islam harus sholat 5 waktu agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, kita beribadah, kita selalu senantiasa memberikan impact kepada umat Islam. Misalnya sholat kita sholat berjamaah, dan hal itulah kita membangun rasa persaudaraan, membangun rasa solidaritas antar tetangga, antar sesama umat. Hal itulah jika kita sholat berjamaah. Yang kedua adalah sedekah. Tentu sedekah itu adalah hal yang sangat dipentingkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang miskin yang kelaparan, yang penindasan, minta uang, nyari makanan basi. Kita sebagai umat Islam harus memberinya jika kita banyak uang. Jangan uang kita berlebihan, kalian poya-poya, kalian beli kuota misalnya, tapi kalian bisa spesial pun untuk memberi sedekah. Tapi sedekah itu dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Tentu untuk kita mencapai ke surga Allah, telapak kaki ibu itu masuk surga harus mencium telapak kaki ibu. Kita harus meminta ampun kepada orang tua kita harus minta bantuan kepada orang tua kita harus minta lancarkan rezekinya kepada kita, agar orang tua kita berdoa kepada kita. Dan hal itulah kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, agar orang tua kita bisa memberikan impact kepada diri kita. Yang keempat adalah membantu kepada tetangga. Misalnya kita ada tetangga yang kesusahan, kita bantu. Dan hal itulah kita dalam mengamalkan amal soleh, pasti kita saling membantu. Misal kita kesusahan, pasti diberikan impact kembali kepada kita. Misal tetangga kita sedang kesusahan, kita harus berikan kembali. Itulah secara timbal balik. Yang kelima adalah menjaga lingkungan. Hablum minal alam. Kita ada di bumi, kita harus lestarikan bumi ini dengan menanamkan pohon. Kita menjaga alam. Jangan kita merusak alam. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan umat manusia. Berarti kita merusak alam, berarti kalian mengecewakan alam, mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam
adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga bisa dikategorikan untuk amal soleh, karena dengan menuntut ilmu kita bisa menerapkan kehidupan kita, salah satunya dengan menuntut ilmu tentang agama Islam, agar kita bisa di saat akhirat nanti kita bisa menjawab pertanyaan dalam keagamaan. Tapi kita juga bisa menuntut ilmu tentang duniawi, tapi itu harus balance dan harus lurus dan harus balance antara dunia dan akhirat. Yang ketujuh adalah bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Misal lagi ujian, kita harus jujur semuanya, nggak boleh nyontek, nggak boleh searching, kita harus jujur. Karena kemampuan kita, kompetensi kita harus jujur. Misal sedang transaksi atau apapun itu, terus kembaliannya melebihkan, kita harus kembalikan kepada pedagang itu. Yang kedelapan adalah memaafkan dan menghargai orang lain. Karena memaafkan, kita sebagai umat manusia harus saling memaafkan. Karena manusia itu memiliki masalah-masalah yang banyak. Karena Allah juga memaafkan, kita juga sebagai umat manusia harus saling memaafkan. Dan kita juga harus menghargai orang lain. Karena kita tahu di Indonesia saat ini memiliki keberagaman yang sangat besar, budaya, suku, bahasa. Maka dari itulah kita harus menjadi toleransi untuk saling memupuk keberagaman ini, untuk saling moderasi beragama, agar kita sebagai umat Islam itu bertujuan untuk kita adalah bersaudara. Yang kesembilan adalah menjaga lisan. Banyak sekali generasi-generasi diet itu banyak bahasa-bahasa gaul, tapi bahasanya berlebihan gitu kan. Itu tidak boleh. Kita sebagai umat Islam, sebagai anak didik, anak pendidikan akhlak itu, kita harus menerapkan, mau ke tetangga, mau ke teman, kita harus menerapkan bahasa-bahasa sopan, jangan bahasa-bahasa kasar. Dan itu tidak boleh, dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Ya, itu adalah terkait 9 amal soleh yang saya jabarkan. Tantangan-tantangan yang memberikan kepada diri kita sebagai umat Islam, seperti sibuk kerja, sibuk kuliah, godaan, hawa nafsu, dan sebagainya, yang membuat kita terjerumus menjauhkan dari amal-amal soleh. Hal itulah mengapa banyak sekali umat-umat Islam tidak adanya amal soleh dalam diri mereka, karena mereka hanya fokus kerja, hanya fokus kuliah, hanya fokus mencari makan, mencari pekerjaan, untuk mencari uang, tapi mereka lupa dengan amal-amal soleh yang ada dalam diri kita. Bahwa Allah mengatakan, usaha kalian kecil apapun, usaha kalian sedikit pun, Allah tetap akan menerimanya. Allah pasti melihat keadaan kalian seperti apa. Mau kalian memberikan kecil, Allah tetap setia kepada umatnya. Apa sih manfaat soleh? Tentu manfaat soleh itu, manfaat mengamalkan soleh pasti memberikan dampak yang signifikan. Mengamalkan amal soleh baik di dunia maupun di akhirat bisa memberikan dampak yang sangat luas bagi manusia. Salah satunya adalah di dunia. Dengan kita mengamalkan amal soleh di dunia, kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, berkah, dan pahala yang besar. Bahkan di dalam masyarakat kita bisa saling berhubungan dengan manusia, memiliki rasa solidaritas dan kualitas manusia. Kalau di akhirat kita, dengan kita mengamalkan amal soleh, pasti kita mendapatkan pahala dan kita jauh dari dosa-dosa maksiat. Kita akan dekat dengan Allah dan pintu peluang masuk surga akan selebar-lebarnya, hingga kita bilang assalamualaikum, pintu surga langsung kita buka. Kepada umat manusia, marilah kita sebagai wahai generasi-generasi bangsa, generasi umat Islam, harus memiliki amal-amal soleh dalam diri kita, dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan seberapa usaha kalian, sekecil usaha kalian apapun, Allah tetap setia, Allah selalu membantu kalian. Maka dari itulah kalian harus mengamalkan amal-amal soleh, senantiasa mengingat Allah, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, saya ingin pantun terlebih dahulu. Beli es krim buat oleh-oleh, makannya entar hingga meleleh. Siapa yang mau jadi anak soleh, pasti berkah
hingga diperoleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.